Assalamualaikum semuanya. Basreng Mini ini tuh salah satu referensi buat teman-teman yang mau buat hampers tahun ini karena ini tuh enak banget. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin daun jeruk. Untuk daun jeruknya kemarin itu aku beli Rp1.000 teman-teman. Kalau nggak salah aku hitung-hitung tuh dapatnya sekitaran 25-30 lembar. Ini untuk daun jeruknya langsung aja aku ambil bagian tengahnya biar nanti tuh digorengnya tuh jauh lebih crispy gitu loh. Dan kadang kalau kita pakai tengahnya kayak gini itu tuh bikin daun jeruknya pahit. Jadi biar nggak pahit kita buang tangkainya. Jadi di sini kurang lebih aku pakai 25-30 lembar ya. Lanjut aku bakalan siapin minyak bawangnya dulu. Di sini aku nggak pakai bawang putih teman-teman. Jadi untuk minyak bawangnya aku pakai bawang merah. Untuk bawang merahnya ini kurang lebih aku tuh pakai 1 genggam. Atau kalau mau dihitung kurang lebih 7-10 siung. Kalau bawangnya gede-gede bisa pakai 7 siung ya teman-teman ya. Tapi kalau kecil-kecil bolehlah pakai 10. Ini untuk bawangnya aku cincang. Kalau teman-teman punya chopper boleh banget di chopper. Cuman karena chopper aku yang kecil itu kayaknya sih rusak ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau emang harus dicincang manual seperti ini. Kalau pakai chopper gede dia tuh nggak bisa teman-teman karena emang terlalu sedikit banget. Ini cara nyincangnya seperti di video aja ya. Habis diiris tipis-tipis kecil-kecil gitu langsung aja aku cacah random kayak gini teman-teman sampai dia tuh bener-bener hancur. Buat yang nanya, Kak gimana rasanya kalau pakai bawang merah? Kalau pakai bawang merah kayak gini, rasanya basreng kita nanti tuh mirip banget kayak Indomie teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka banget nih sama rasa Indomie, kalian wajib coba resep aku kali ini. Jadi minyak bawangnya tuh nggak pakai bawang putih, tapi pakai bawang merah. Dan tipsnya aku bakalan kasih di video ya. Jadi tonton aja sampai habis. Aku kasih tips supaya bawangnya tuh bener-bener kecium wangi banget gitu loh. Ini udah selesai aku nyincangnya, langsung aja kita kumpulin jadi satu seperti ini. Ini kita sisihkan dulu, kita lanjut siapin basreng ya. Di sini untuk basrengnya aku pakai basreng Kataji teman-teman. 1 kilonya itu kisaran 17-20 ribu. Ini basreng tuh rekomendasi banget karena apa? Karena dia tuh nggak bau gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli basreng suka bau, mending kalian belinya di link yang udah aku kasih di deskripsi ya. Soalnya ini basreng bener-bener enak dan nggak bau amis gitu loh. Dan ini untuk basrengnya aku motongnya manual pakai pisau. Kalau bisa pisaunya itu yang tipis ya teman-teman ya, biar basrengnya tuh bisa tipis seperti yang ada di video. Tuh ini sengaja aku tuh motongnya tipis-tipis gitu teman-teman, biar hasilnya tuh lebih crunchy. Untuk 1 kilo isinya tuh kurang lebih 26 piece basreng kayak gini ya. Dipotongnya kayak gini aja teman-teman, random aja sih, nggak harus utuh-utuh, yang penting tipis-tipis menurut aku. Lakukan hal yang sama sampai semua basrengnya habis ya. Caranya masih tetap sama teman-teman, dipotong tipis aja. Kalau kalian pengen hasilnya lebih tipis, pisaunya jangan lupa pakai yang tipis seperti yang aku sampaikan tadi. Kalau udah dipotong-potong, kita langsung aja taburin pakai tepung terigu ya. Untuk tepung terigunya tipis-tipis aja teman-teman kayak gini. Biar apa? Biar nanti pas digoreng dia tuh nggak lengket. Ditabur-taburin aja kayak gini, dirata-ratain. Kalau udah rata, kita langsung aja siap goreng. Sebelum kita goreng basrengnya, aku saranin banget kalian buat minyak bawangnya dulu ya teman-teman ya. Semakin lama minyak bawangnya didiemin, semakin wangi. Jadi kenapa di sini aku bakalan buat minyak bawangnya dulu, baru buat basrengnya, biar dia tuh kayak lebih wangi gitu loh kalau semakin lama dibiarin. Ini di sini aku dia siapin kurang lebih 100 ml minyak goreng. Nggak perlu dipanasin, langsung aja kita masukin bawang merah yang udah kita cincang tadi. Ini kita goreng sampai bawangnya itu mateng ya teman-teman ya. Digoreng seperti biasa aja sih. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk kayak gini biar matangnya merata.
Ngegoreng bawang kayak gini jangan terlalu kecoklatan teman-teman. Kalau menurut teman-teman gelembungnya udah mulai habis gitu ya, ini langsung aja cepet-cepet dimatiin biar bawangnya nggak gosong. Nih kalian bisa lihat sendiri ya, warnanya belum terlalu coklat, tapi udah aku matiin kompornya teman-teman. Soalnya kalau kita matiin keadaan bawangnya tuh coklat, nanti hasilnya bakalan gosong. Jadi ngegoreng bawang tuh sebenarnya warnanya kayak gini aja cukup. Langsung dimatiin. Ini nggak aku tiriskan ya teman-teman ya, aku biarin kurang lebih 3-6 jam lah kalau teman-teman pengen minyak bawangnya tuh kecium harum. Lanjut, kalau udah selesai minyak bawangnya digoreng, kita diemin aja. Kita lanjut ke ngegoreng basrengnya, karena hasil basrengnya itu banyak banget teman-teman. Jadi emang ini nanti ngegorengnya agak lama ya. Kita panasin dulu minyaknya. Kalau minyaknya udah panas, baru kita masukin basrengnya. Karena dia tuh nggak nempel satu sama lain, jadi kalau kita ngegoreng banyak-banyak aman ya. Tapi tips dari aku, masukinnya harus satu persatu kayak gini biar dia tuh nggak nempel gitu. Kalau udah nempel dari awal itu bakalan repot banget misahinnya. Jadi biar kita nggak kerepotan ngegorengnya, mau nggak mau masukinnya harus satu persatu seperti ini. Ngegoreng basreng tipis kayak gini tuh nggak ribet teman-teman. Karena apa? Karena dia tuh cepet banget keringnya. Walaupun dia nanti tuh ngegorengnya bisa berkali-kali gitu kan, tapi ngegorengnya nggak sampai 10 menit. Jadi ngegorengnya antara 8-9 menit aja. Jadi walaupun nanti ngegorengnya tuh berkali-kali, ini kaki tetap aman ya. Karena emang ngegorengnya cepet, nggak seperti basreng stick itu. Kalau basreng stick itu kan ngegorengnya lama, tapi kalau ini enggak, ini bener-bener sebentar banget. Ini kalau baru dimasukin jangan langsung diaduk, soalnya kalau langsung diaduk takutnya basrengnya tuh hancur. Jadi kita tunggu sampai dia tuh agak sedikit kaku, baru kita aduk-aduk seperti ini. Diaduk-aduknya pelan-pelan aja karena ini basreng kan tipis banget ya teman-teman ya, takutnya malah dia hancur. Untuk apinya di sini aku pakai api sedang aja biar dia tuh warna basrengnya kalau udah matang tuh tetap cakep gitu loh teman-teman, nggak gosong tapi tetap putih. Tips dari aku ngegoreng apa-apa tuh kalau keripik-keripik kayak gini, jangan lupa sering-sering diaduk ya biar matangnya tuh merata. Kalau menurut teman-teman gelembungnya udah habis atau minyak gorengnya udah tenang seperti ini, kita bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Itu menandakan kalau si basrengnya itu tuh crispy banget teman-teman. Kalau masih ada gelembungnya, itu bisa jadi ada basreng yang belum kering teman-teman, dan itu tuh bikin ngerusak keripik ya. Kadang cuma satu doang nih yang belum matang, tapi nanti kalau kita simpen agak lama dia bakalan apek gara-gara si satu basreng itu yang belum kering. Jadi dipasin lagi kalau ngegoreng basreng itu tuh harus anteng semuanya ya. Kita goreng semuanya sampai habis. Kemarin tuh aku ngegoreng ini tuh bener-bener banyak banget hasilnya. Aku tuh nggak nyangka kalau 1 kilo basreng bakalan banyak banget hasilnya. Kalau udah selesai ngegoreng basreng, kita lanjut ngegoreng daun jeruknya ya. Sengaja daun jeruknya nggak aku hancurin teman-teman, jadi keadaan utuh seperti tadi langsung aja kita goreng. Diaduk-aduk aja sampai semuanya merata gitu ya. Pokoknya digorengnya sampai si minyak gorengnya tuh anteng. Kalau minyak gorengnya anteng itu tandanya daun jeruknya itu udah crispy ya. Kalau udah crispy kita langsung aja angkat dan kita tiriskan. Pokoknya tips dari aku, kalau kalian pengen basreng itu enak banget, untuk minyak bawangnya tadi tuh kalau bisa didiemin seharian baru dipakai ya teman-teman ya. Kalau baru goreng langsung dipakai itu menurut aku bau bawangnya tuh kurang berasa, tapi kalau didiemin seharian pasti bakalan berasa. Untuk bawang gorengnya tadi atau minyak bawangnya aku tambahin bumbu barbecue kurang lebih 2 sendok makan seperti ini. Terus ini bumbu jagung bakar atau jagung manis boleh, ini aku pakai jagung manis ya. Jagung manisnya pakai 1 sendok makan aja. Kita aduk sampai merata. Untuk bumbu barbeque-nya kalau mau diganti balado boleh ya, sesuaikan aja sama selera kalian. Lanjut aku bakalan tambahin kencur bubuk. Untuk kencur bubuknya aku pakai 1 bungkus. Dan bon cabe saset. Ini bon cabe sasetnya aku pakai yang gede ya teman-teman ya. Kan ada sasetan yang kecil tuh, aku pakai yang gede. Ini kurang lebih 4 bungkus. Kalau beli hitungannya cuma Rp4.000 ya. Aku saranin kalian pakai bon cabe teman-teman, soalnya di mulut, di perut itu aman banget, nggak bikin mules. Kalau kalian pakai
cabai yang merek asal-asalan, dijamin di perut tuh bikin mules. Jadi rekomendasi aku biar sama-sama nyamannya, aku saranin pakai bon cabai ya. Udah selesai kita ngeracik bumbunya, kita lanjut masukin ininya ya teman-teman ya, bumbunya ke dalam basreng yang udah kita goreng. Untuk racikan tadi tuh cukup buat basreng 1 kilo ya teman-teman ya. Tuh kita langsung aja aduk-aduk, karena ini tuh kalau ngaduk pakai centong kayak gini tuh takut hancur ya teman-teman ya. Jadi ini aku goyang-goyangin aja, kita masukin bumbunya secara bertahap biar bisa merata gitu loh teman-teman. Jangan lupa dimasukin juga daun jeruk yang udah kita goreng tadi. Ini daun jeruknya langsung aja dimasukin semuanya ya. Ini biar simple, aku bakalan hancurin pakai tangan seperti ini aja nih. Tuh diremas-remas sedikit. Setelah itu kita langsung aja aduk-aduk untuk basrengnya biar bumbunya tuh lebih merata. Kalau pakai centong bakalan lebih ribet ya. Jadi aku pakai sarung tangan dan aku aduk manual seperti ini biar lebih merata aja gitu teman-teman. Ini kelihatannya kayak kurang bumbu, tapi setelah dicoba ini tuh rasanya bener mantul banget. Aku tuh kayak setelah buat basreng ini tuh kayak pengen deh ngebuka PO. Coba dong komen teman-teman, seandainya kalau aku buka PO basreng, ada nggak sih yang beli? Tapi kalau kalian nggak mau aku jualan basreng, kalian bisa banget jualan basreng ini dijadiin hampers gitu. Ini untuk basrengnya aku bakalan masukin ke dalam toples ukuran 650 atau 600 gitu, aku lupa teman-teman. Tapi kalau kalian pengen toplesnya samaan kayak aku bakalan rekomendasiin di deskripsi ya untuk toplesnya ya. Kalian bisa langsung aja cek ini tuh ukuran berapa, aku bener-bener lupa. Untuk 1 kilo basreng ini jadinya tuh kurang lebih 6 toples ya teman-teman ya. Bayangin aja 17.000 basreng dapat 6 toples dong. Kalian bisa lihat sendiri kalau kalian buat hampers basreng kayak gini bakalan jadinya banyak dan lebih hemat ya. Kalau kalian nggak mau aku jualan, please kalian jualan. Nanti kalau kalian beruntung, aku bakalan beli jualan kalian. Jadi kalian langsung aja komen bisnis kalian, toko kalian apa, terinspirasi dari video yang mana. Nanti kalau kalian beruntung, aku bakalan beli produk kalian. Jadi komen-komen ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba ambil yang tebel banget, dan kalian bisa lihat setelah aku potek ini tuh ringan banget, nggak ngerusak gigi. Ini tuh bener-bener empuk banget, nggak keras, dan rasanya juga enak banget, pedas manis gurih, ada daun jeruknya, bener-bener enak lah pokoknya, nggak nyiksa pedasnya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.